Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Salsabila dari Prodi MSDMA 2020 dengan NPM 20200111357. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan dengan SPSS untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Terapan V31. Jadi, saya sudah membuat kuesioner dengan judul Instrumen Prestasi Kebiasaan Belajar Terhadap Mahasiswa, di mana variabel X adalah prestasi kebiasaan belajar dan Y-nya adalah terhadap mahasiswa. Di sini saya sudah mendapat 44 responden, tetapi untuk perhitungannya saya akan memakai hanya 30 responden. Setelah dari sini, kita langsung saja ke Excel, dan sudah saya pindahin semua. Bisa dilihat bahwa yang mengisi tidak hanya dari Politeknik Kesehatan Jakarta saja, tapi juga ada dari UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Brawijaya, Universitas Bayangkara, dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini yang saya blok ini adalah kualitas belajar mahasiswa, dan yang tidak saya blok ini adalah kepuasan belajar mahasiswa. Dan saya juga sudah membuat dari jawabannya ini ada value-value juga. Yang pertama, sangat setuju itu adalah value-nya ada 5, setuju value-nya 4, netral value-nya 3, tidak setuju value-nya 2, dan sangat tidak setuju value-nya 1. Setelah itu, kita bisa menghitung di sini. Kita menghitung dari X1 sampai X5, lalu dikasih totalnya lagi, lalu dari 1 sampai 5, dan totalnya. Jika sudah ditotal, kita bisa langsung ke SPSS-nya saja. Di sini kita langsung ke var ini, dan kita tulis mulai dari X1 sampai X5, lalu total X, dan di 1 sampai 5, lalu total Y. Untuk total harus diberi tanda underscore, karena jika tidak, itu tidak akan terbaca. Lalu jika sudah semua, desimal yang ini kita ubah menjadi 0 semua. Lalu jika sudah 0, kita bisa ubah values-nya di sini. Values-nya ini kita pakai yang tadi yang ada di Excel, yang value dari 1 sampai 5 ini, dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, kita bisa masukin ke SPSS-nya tadi. Jadi misalnya dari 5, value-nya 5, lalu labelnya adalah sangat setuju. Sampai value 1, sangat tidak setuju. Jangan lupa kita add ya, nanti setelah ditulis value dan labelnya, jangan lupa untuk klik add. Lalu jika sudah ada semua value di sini, kita langsung klik OK. Nah, kita bakalan pindahin values yang ada di X1 ini ke X2 sampai X5 dan di 1 sampai Y5. Untuk totalnya kita tidak usah mengisi values-nya, jadi dibiarkan non saja. Nah, gimana caranya? Biar cepat kita langsung saja klik kanan, lalu di copy, lalu klik kanan di X2 dan paste. Lakukan terus-menerus sampai X5.
Totalnya jangan langsung ke Y1 sampai Y5. Jika sudah terisi semua, kita bisa langsung saja ke measure-nya ini. Ini kan masih unknown ya. Kita ganti menjadi scale, tapi untuk yang total kita ganti menjadi nominal. Kalau misalnya sudah terubah semuanya, kita langsung saja kembali ke data view yang ada di bawah ini. Kita klik, dan sudah ada tulisannya di sini X1 sampai 5, lalu total X, Y1 sampai 5, lalu total Y. Nah, kita bisa ngisi ini dengan data yang sudah kita ambil di Excel ini tadi, mulai dari X1 sampai total. Kita copy yang X-nya dulu ya. Ini. Jangan lupa untuk kita copy. Di sini aku langsung aja Ctrl C. Lalu kita pindahin ke SPSS-nya. Di Ctrl V. Jika semua data yang sudah masuk yang X ini, kita ulangi untuk yang variabel Y-nya. Kita Ctrl C, lalu Ctrl V. Jika data yang sudah masuk semua, mulai dari variabel X dan variabel Y-nya, kita langsung bisa untuk uji validitasnya dulu. Bagaimana caranya? Kita langsung ke Analyze, lalu ke Correlate, dan Bivariate. Nah, di sini kita bisa pindahin mulai dari X1 sampai total Y-nya dengan cara Shift, klik Shift, dan langsung blok semua. Lalu kita klik tanda panah ini. Nah, kalau sudah di sini semua, kita bisa langsung klik OK. Nah, jadi ini adalah korelasinya. Jadi kita cek yang bintang-bintang ini, itu akan jadi instrumennya nanti. Jadi, kalau misalnya, jadi kita sebelum itu, cara ceknya itu kita harus lihat di tabel percent correlation-nya dulu. Jadi kita harus cari DF-nya dulu. Jadi cara cari DF-nya adalah dengan rumus N dikurangi 2, di mana N adalah jumlah sampel. Nah, karena di sini sampel saya adalah 30, maka 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Nah, kita bisa lihat di 28 ini, dan di 0,05, maka kita akan pakai yang 0,361007 ini. Nah, kita bisa cek lagi di SPSS-nya. Di output ini, total X-nya yang X1 ini, itu adalah 0,803. Di mana ini adalah lebih besar dari 0,3 tadi ya. Berarti instrumen ini itu valid. Dan untuk yang 0,70 ini juga valid karena lebih besar dari 0,36. Jadi karena tadi semua adalah valid, maka kalau misalnya kita kalau misalnya dilihat dari tabel
versionnya tadi, kalau misalnya nilainya itu lebih kecil daripada 0,36 tadi, maka itu hasilnya tidak valid. Tapi karena ini sudah di atas 0,3, maka hasilnya valid. Lalu kita akan mencoba untuk uji reliability. Kita akan ulangi lagi di sini. Caranya adalah kita klik analyze di atas, lalu scale dan reliability analysis. Nah, di sini kita cuma butuh masukin total X dan total Y-nya aja. Lalu kita klik panah lagi, dan jangan lupa untuk model ini kita masukin ke alpha, tetap alpha, lalu di OK. Dan di sini sudah ada reliability statistik, yaitu di Cron batch-nya ada 0,7, dan tadi kan kita 0,3 ya. Berarti kalau misalnya nilai Cron batch di bawah 0,3, maka instrumen itu nggak nggak reliable. Nah, tapi kan kita di atas ya, di atasnya 0,3, berarti instrumen ini tuh reliable. Itu. Dan untuk yang terakhir, kita akan coba uji hipotesis korelasi. Caranya gimana? Caranya kita langsung aja ke analyze, dan kita correlate, lalu bivariate. Di sini kita keluarin lagi semuanya. Dan kita masukin total X dan total Y. Lalu kita OK. Nah, di sini sudah ada korelasinya. Lalu setelah kita sudah keluar tadi kan ya tabel dari correlation untuk uji hipotesis korelasi, kita bisa lihat taraf signifikannya yang ada di sini. Jadi kan kita 28 ya, kita ambil yang 5%, berarti taraf signifikannya adalah 0,374. Nah, kita bisa lihat ini, dasar pengambilan keputusannya, kita bakalan ambil jika nilai R hitung ini lebih kecil daripada nilai R table, maka terdapat korelasi antar variabel penelitian. Tapi kalau misalnya lebih besar, berarti terdapat korelasi antar variabel. Nah, kita tadi kan ini adalah 0,6 ya. Ini total X-nya 0,6. Berarti kalau misalnya dilihat dari ininya tadi, ini 0,3 ya. Terus signifikannya berarti R hitungnya lebih besar nih. Berarti kita ambil dasar pengambilan keputusannya yang nomor 1, yang ini. Berarti uji hipotesis korelasinya tadi instrumennya terdapat korelasi antar variabel. Oke, jadi demikian demikian penjelasan dari saya, cara perhitungan dengan SPSS-nya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.